Roma 8 ayat 11. Oke, selamat siang siapapun yang bersama-sama dengan saya. Ada Bobby, salam Bobby, Tuhan berkati. Ibu Poli Camelia Sembiring, Wenas Laura, Ramida Angelism, Adelina Uriaan, Ibu Melintan, wah udah lama sekali gak ketemu. Angela SK, Yohana Iin, Bun Vivi, apa kabar Vivi? Betsy Arisanti, Tuhan berkati. Ibu Grace, GCCC Manado, Tuhan berkati. Ibu Lisa Katikno di Surabaya, Roni di Manokwari, Pak Yusak Sudarso, Shalom Pak Yusak. Ibu Ramida di Cibubur, Unlimited, David, Feni Herianto diberkati. Baik, Shalom, kita akan membaca 1-2 ayat. Dan biarlah ini menjadi berkat buat kamu siapapun yang bersama-sama di Grace of the Day Live hari ini. Untuk mengerti bahwa kasih Bapa itu luar biasa dan Dia sangat mengasihi kita. Dia mau kita ada di dalam Dia. Dia mau kita bisa menikmati kasih-Nya di masa-masa seperti ini. Dia mau kita tidak terlalu memikirkan apa yang harus kita kerjakan untuk menyelamatkan diri. Karena sesungguhnya kemampuan kita membebaskan diri dari semua masalah ini sangat terbatas. Tapi kita dipanggil untuk percaya bahwa Tuhan merancangkan yang indah bagi kita. Tuhan merancangkan damai sejahtera bagi kita. Bahkan banyak nubuatan-nubuatan yang berbicara tentang akhir zaman. Tetapi Tuhan mau kita mengerti di dalam konteks kasih Bapa, akhir zaman adalah di mana kita akan berjumpa dengan Yesus Kristus. Itu sebabnya Tuhan mau kita memandang kepada janjinya dan memandang kepada Dia. Karena Dia yang berjanji adalah Dia yang telah menyelesaikan segala sesuatunya. Dan Dia juga akan menyelesaikan semua benih iman yang telah ditaruh di dalam kita, setiap pribadi. Nah, itu sebabnya ada beberapa firman. Kita masih ada di masa kebangkitan Kristus. Di dalam Roma pada pasal 4 dikatakan begini, pada ayatnya yang ke-24 dan 25. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Bapa memperhitungkannya. Jadi Roma 4 ini berbicara tentang kebenaran karena iman. Jadi kebenaran karena iman ini adalah kebenaran yang ditunjukkan Bapa ketika Abraham percaya kepada janji Bapa kepada Abraham yang sudah tua, yang sudah tidak punya kemampuan untuk punya anak. Istrinya juga sudah tua. Kemudian Abraham diperlihatkan langit yang begitu banyak bintang, disuruh hitung bahkan. Dan dikatakan sebanyak itu, kalau kamu bisa hitung sebanyak itu nanti anakmu. Kemudian Abraham di dalam hatinya dia mengatakan ya, dia percaya. Nah, pada saat dia mengatakan di dalam hatinya dia percaya, hal itu diperhitungkan oleh Tuhan sebagai kebenaran. Nah, di dalam Roma 4 dikatakan itu ditulis juga buat kita. Jadi apa yang ditulis di kitab Kejadian itu juga buat kita. Ketika kamu dan saya saat ini percaya kepada apa yang kita mau baca ini, pada saat itu juga kepada kita diperhitungkan sebagai kebenaran. Dan dikatakan karena kita percaya kepada Dia, kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita. Percaya kepada Dia, Bapa yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Ayat 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan oleh karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi yang pertama, Yesus diserahkan karena pelanggaran kita. Sehingga kita sekarang memahami bahwa pelanggaran kita di hadapan Bapa, karena Yesus telah disalibkan, pelanggaran kita di hadapan Bapa sudah selesai. Nah, kemudian dikatakan perkataan yang luar biasa banget. Dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi Yesus dibangkitkan karena pembenaran kita. Dengan kebangkitan Yesus, iman kita kepada Yesus tidak sia-sia. Dengan kebangkitan Yesus, justru iman kita kepada Yesus diperhitungkan sebagai kebenaran. Ini penting banget. Kenapa? Karena dengan memahami ini kita bisa memahami bahwa kita sekarang ada di posisi benar di hadapan Bapa karena Kristus. Dalam konteks sekarang ini di mana semua orang
menghadapi banyak tantangan. Dan tantangan ini saya rasa seperti gelombang yang tidak semua orang pahami. Gelombang pertama daripada masa ini, orang akan berusaha mengabaikan atau berusaha menolak. Berusaha bahwa apa yang sedang terjadi ini mungkin tidak ada dalam kehidupannya. Tapi ketika sudah memasuki bulan kedua, orang mulai menyadari bahwa kita benar-benar sedang tidak bisa ngapa-ngapain. Bahkan selama ini orang yang mengatakan aku gak punya waktu bagi Tuhan karena harus ke kantor, dia bisa melihat kantornya sudah tidak berfungsi. Bahkan orang yang selama ini sibuk, aku harus sibuk kerja cari uang, seolah-olah uang yang nomor satu, sekarang melihat bahwa kenyataan uang itu sudah tidak ada kuasanya lagi. Orang yang dulu sibuk untuk jabatan dan pekerjaannya, sekarang bisa melihat jabatan dan pekerjaannya tidak mempunyai kemampuan apapun untuk menolong. Itu sebabnya ayat ini di masa kebangkitan biarlah kita terima sebagai suatu kekuatan dan kuasa yang besar. Kenapa? Karena Kristus dibangkitkan supaya kita dibenarkan di hadapan Bapa, menjadi pembenaran bagi kita. Apa yang kita imani kepada Yesus Kristus itu dianggap benar oleh Bapa by faith karena iman. Ini menjadi penting kenapa? Karena di kitab Roma yang sama pada pasal yang ke-8, kitab Roma yang sama di pasal yang ke-8 ditulis begini, saya akan baca. Roma 8 ayatnya yang ke-11. Dan jika roh dia, roh Bapa yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, dia diam di dalam kamu, diam di dalam saya. Dikatakan, maka ia, yaitu Bapa yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya. Menghidupkan tubuh kita yang fana oleh rohnya, yang diam di dalam kita. Jadi di dalam kita ada roh yang menghidupkan. Dan roh itu hidup menjadi aktif ketika firman-Nya kita ucapkan, kita katakan. Seperti saya sekarang sedang mengatakan firman ini, saya menjadi aktif juga. Saya menjadi kayak dibangkitkan juga. Saya diberi kekuatan, bukan hanya memberi apa yang saya sampaikan kepada kamu, tapi saya juga menerima kekuatan itu. Inilah yang dimaksud. Karena tubuh yang fana ini menyangkut di dalamnya ada jiwa. Di dalamnya ada perasaan, di dalamnya ada kehendak ingin melakukan sesuatu, ada pikiran, ada perkataan-perkataan yang lahir dari pikiran. Nah, kita sekarang ada di dalam keadaan di mana keadaan ini membuat kita berpikir seperti apa yang kita lihat, berpikir seperti apa yang kita dengar dari news. Kemudian kita berperasaan, merasakan seperti apa yang kita sedang hadapi. Tapi Tuhan mau kasih tahu, di dalam kita ada rohnya, roh Dia yang telah membangkitkan Kristus. Bayangkan pada hari Jumat malam di zaman Tuhan Yesus, kemudian hari Sabtu di zaman Tuhan Yesus, bahkan ketika Yesus bangkit, ketemu dua orang murid yang berjalan ke Emmaus, mereka sangat lesu. Sampai ketika Tuhan Yesus tanya, kenapa kamu lesu, kenapa kamu sedih? Dua orang itu salah satunya Kleopas bertanya, apakah kamu satu-satunya orang yang gak tahu di sini? Kenapa? Karena mereka begitu sedih, begitu lesu, gak ada kekuatan. Sampai Tuhan Yesus katakan, hai kamu orang Galilea yang bodoh, mengapa kamu begitu bodoh? Kenapa kamu gak paham? Kenapa kamu gak ngerti bahwa Mesias harus menderita? Jadi perhatikan di hari Jumat ketika Yesus disalib, Jumat Agung. Hari Sabtu ketika Tuhan Yesus ada di dalam kubur. Itu adalah hari-hari di mana mereka kehilangan kekuatan. Tapi ada kuasa Tuhan yang sanggup merubah maut ini menjadi sukacita di hari Minggu. Artinya apa? Ada kebangkitan. Tuhan sanggup merubah duka menjadi sukacita. Tuhan punya kekuatan merubah kematian menjadi kehidupan. Tuhan sanggup merubah stres, depresi menjadi damai sejahtera. Itu sebabnya kita sekarang mau bersyukur. Saya menyampaikan kebenaran ini untuk kita bersyukur. Bersyukur kenapa? Karena kita sekarang dipanggil untuk bersama-sama menikmati kemenangannya Kristus. Salah satu kemenangan Kristus adalah roh itu ada di dalam kita. Dan salah satu buah roh itu sabar. Kita punya daya tahan untuk sabar. Kita punya kemampuan bertahan untuk sabar sampai masa pandemi ini hilang. Kita punya kepercayaan sama seperti di dalam teks yang dikatakan di kitab Mazmur, ada tangisan, ada duka di waktu malam, tapi menjelang pagi ada sorak-sorai. Kita seperti ada di saat itu sekarang. Kita harus beriman bahwa akan ada rancangan Tuhan yang ajaib yang Dia berikan buat kita.
Ada anugerah yang dia sediakan buat kita. Karena dia mau kita menikmati berkatnya, menikmati kasihnya dengan sempurna. Itu sebabnya apa yang Tuhan sudah taruh di dalam kita, apa yang sudah Tuhan taruh di dalam roh kita, jangan biarkan padam. Iblis maunya itu padam. Tapi Tuhan mau itunya dibangkitkan. Kalau kayak sate itu dikipas. Kalau gelas diaduk, di stir up supaya kembali bangkit. Karena Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Itu sebabnya di dalam kitab Mazmur dikatakan apa? Bahwa dengan kepaknya dia akan menudungi kita. Di bawah sayapnya kita akan berlindung. Dikatakan supaya kita tidak usah takut terhadap kegelapan malam. Kita tidak usah takut terhadap sampar yang mengamuk. Apa sih maksudnya? Kita bukannya gak takut, tapi dikatakan tidak usah takut. Jadi ketakutan itu bisa ada pada kamu, bisa pada saya. Tapi Tuhan bilang, kamu tidak usah takut. Karena Tuhan mau kasih tahu, kita ada di dalam perlindungannya. Makanya Tuhan mau memberikan kepada pemahaman kepada kita suatu perkataan yang agresif. Kalau kamu perhatikan di dalam teks Mazmur 91 dikatakan, sebab Tuhanlah perlindunganmu, sebab yang maha tinggi telah kau buat. Jadi seolah-olah Tuhan mau kasih tahu kita yang membuat yang maha tinggi menjadi tempat perlindungan kita, tempat kita berlindung, tempat kita bermalam. Bagaimana kita membuat itu? Kita tidak bisa membuat itu dengan usaha kita. Kita membuat itu dengan cara percaya. Believe him, percaya dan rest. Itu sebabnya Yesus sebelum dia disalib, malam sebelum disalib, dia memberikan tubuhnya, dia memberikan darahnya. Dia yang mengajarkan barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku tinggal di dalam dia. Artinya menjadi satu dengan Yesus. Menjadi satu dengan Yesus dalam konteks kita sekarang. Menjadi satu dengan dia yang duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Duduk di sebelah kanan Bapa di surga adalah manusia rohani kita. Kita sekarang ada di bumi, tapi manusia rohani kita ada bersama Yesus di surga. Jadi bukan berarti saya juga tidak ada ketakutan, saya merasakan itu, saya sering ada itu. Tapi Tuhan katakan tidak usah takut. Tidak usah takut terhadap kegelapan malam. Tidak usah takut terhadap panah yang terbang di waktu siang. Tidak usah takut terhadap sampar yang berjalan di dalam gelap. Tidak usah takut terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Kenapa? Karena kita masih hidup di dalam daging yang bisa merasakan. Tapi kita punya iman yang ditaruh di dalam firman yang di dalam kita, roh yang di dalam kita harus kita bangkitkan. Harus kita nyatakan. Dalam teks Filipi dikatakan janganlah kamu khawatir akan segala sesuatu. Tapi nyatakanlah semua yang kita perlu, yang kita mau. Kata nyatakan itu seperti memaparkan kebenaran. Paparkan kebenaran yang ada padamu kepada Tuhan. Apa kebenarannya Tuhan? Engkau janji oleh bilur-bilurmu aku disembuhkan. Sebuah nyanyian ziarah di dalam Mazmur 121 yang mengatakan mataku memandang ke gunung-gunung. Memataku. Dari manakah pertolonganku? Baru kemudian dia declare, pertolonganku ialah dari Tuhan yang mempunyai langit dan bumi. Kita harus punya iman. Tuhanlah pertolongan kita. Hanya Tuhan yang bisa nolong kita sekarang. Tolong kita terhadap apa? Dalam masa pandemi ini kita percaya dia pelihara kita. Tapi sesudah masa pandemi ini ada masa berikutnya. Di mana orang akan mulai cemas, mulai khawatir. Cemas dan khawatir kenapa? Karena apa yang biasa dikerjakan sudah gak ada. Apa yang biasa diusahakan sudah gak ada. Semuanya slow down dan harus dibangun lagi. Dan ketika kita membangun, apakah kita cukup kemampuan untuk bertahan? Ketika kita mulai membangun, apakah kita punya cukup kemampuan? Itu sebabnya Tuhan mau mengatakan bahwa dia bukan menolong kita dengan membebaskan kita dari pandemi saja. Dia menolong kita dengan memberi rohnya yang memberikan damai sejahtera. Dan dikatakan damai sejahtera itu, peace itu, guide, memimpin. Memimpin apa? Kita punya mind, pikiran, dan heart, hati kita. Sehingga hari ini saya bisa mengatakan kepada kita semua, kepada kamu dan saya juga dalam nama Yesus, kita mau menyatakan bahwa Tuhan sanggup pelihara. Tuhan sanggup merancangkan hal-hal yang luar biasa buat kita. Bahkan Tuhan sanggup merubah kutuk menjadi berkat. Tuhan bisa merubah ketakutan dan ancaman yang kita rasakan sekarang menjadi suatu sukacita yang luar biasa nanti. Tuhan bisa merubah kehidupan yang sepertinya gelap nanti menjadi suatu terang yang luar biasa. Tuhan bisa rubah kebingungan dan kekhawatiran menjadi suatu jalan yang jelas yang dia tuntun, di mana dia akan menuntun kita dengan damai sejahteranya sehingga hati kita, pikiran kita dituntunnya, sehingga kita bisa memilih
apa yang menjadi bagian kita di dalam Kristus. Dan kita bisa katakan sekarang, aku bersyukur Tuhan, karena apa yang dia taruh di dalam kita, dia juga yang akan menyelesaikannya. Dan dia bukan hanya menyelesaikannya, tetapi dia menuntun kita untuk memperoleh kemenangan bersama dia. Karena kita telah dibenarkan karena kebangkitannya. Dan karena kebangkitan itulah sekarang kita bisa percaya untuk menerima kekuatan, menerima anugerah. Dan saya berdoa setiap kamu termasuk saya dan kita semua bisa memperoleh kekuatan dengan kebenaran ini. Karena dikatakan roh dia yang telah bangkit itu ada di dalam kita by faith. Dan Tuhan Yesus memberi tubuh dan darahnya bagi kita. Supaya kita sekarang dengan yakin dan percaya bahwa kita duduk bersama Tuhan Yesus di atas kerajaannya. Itu sebabnya di dalam kitab Mazmur dikatakan, ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Dikatakan penjagamu tidak akan tertidur, tidak akan terlelap. Tuhanlah penjaga Israel yang tidak tertidur dan tidak terlelap. Dia menjagamu seperti kamu dan saya ada di sebelah tangan kanannya. Jadi kita ada di sebelah tangan kanannya, gambaran kekuatan. Artinya kekuatan Tuhan akan menyertai kita. Kekuatan Tuhan akan melindungi kita. Dan biarlah benih yang ada di dalam kita sekarang dan perasaan yang ada di luar kita, apa yang kita lihat, hari ini kita mau menetapkan. Kita bukan mau mengatakan perasaan itu yang terjadi tentang kita. Tidak mau mengatakan apa yang kita rasakan dan kita lihat terjadi. Tapi kita mau mengatakan apa yang Tuhan taruh. Bahwa ada kekudusannya, ada kebenarannya. Sehingga kita dibedakan di masa ini. Kita akan diluputkan dan kita pasti diselamatkan karena dia setia. Karena kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok buat kita. Dan dia sendiri yang berjanji bahwa kita mau menyatakan apa yang menjadi bagian kita di dalam Kristus. Karena bagian kita di dalam Kristus by faith adalah kebenaran. Dan di dalam kebenaran yang segala sesuatunya akan ditambahkan kepada kita. Dan mari kita imani semua bahwa pikiran kita akan di-guide, dipimpin di dalam damai sejahtera, di dalam kebenarannya. Dan dia mau mengajarkan kepada kita bahwa sama seperti hari Jumat, pada Jumat Agung ada kesedihan, ada kesusahan bahwa murid-murid. Tapi di hari Minggu ada kebangkitan, ada sukacita. Biarlah hari ini kita izinkan Tuhan mendidik kita, memimpin kita. Untuk kita hidup dengan iman dan berbuah di dalam buah-buah roh yang melimpah. Sehingga ada kasih, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kesetiaan, ada kebaikan, ada pengendalian diri di masa ini. Karena kita percaya semua yang terbaik sedang Tuhan sediakan buat kita. Dan percayalah, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan datang di dalam kemuliaannya. Menurut iman saya, ini belum akhir dari semuanya. Karena akhir dari semuanya mengatakan ada beberapa tahapan yang harus terjadi. Dan Tuhan mau kita sekarang menjadi percaya. Kita tidak boleh bergantung kepada uang, kepada jabatan, bukan kepada pelayanan, bukan kepada apa yang ada pada kita yang di luar Yesus. Kita hanya boleh bergantung kepada Bapa yang sangat mengasihi kita di dalam Yesus Kristus. Supaya karena semua pekerjaannya di atas kayu salib yang sudah selesai, karya salibnya, kita sekarang bisa mematahkan semua ketakutan, mematahkan semua belenggu kekecewaan, mematahkan segala belenggu kecemasan, mematahkan semua kubu-kubu pertahanan si jahat yang mau menghancurkan kita. Bahkan kita mau imani Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan damai sejahtera di setiap sel, di setiap tubuh, organ, joints, ligamen kita, saluran pernafasan kita, paru-paru kita semua. Tuhan mau pelihara. Dan biarlah kita bersuka cita karena Yesus Kristus. Biarlah kita saling mendoakan. Dan biarlah di dalam pergaulan kita di rumah kita masing-masing menyatakan buah roh. Karena di dalam persekutuan di rumah yang dibutuhkan bukan doa kita saja. Yang dibutuhkan bukan perbuatan-perbuatan rohani kita saja kepada Tuhan. Tapi yang dibutuhkan adalah buah roh kepada sesama. Sehingga dalam rumah tangga kita bisa ada damai sejahtera, sukacita. Kita tidak bisa minta damai sejahtera dari Tuhan supaya kita memperoleh damai sejahtera saja. Tapi kita harus menyatakan damai sejahtera kepada sesama. Sehingga di dalamnya kita juga hidup dalam damai sejahtera. Diberkatilah kamu, terpujilah Yesus Kristus. Dan jadilah percaya dan jangan pernah takut lagi. Jumat Agung ada kesedihan, tapi Paskah ada sukacita. Kita jangan biarkan kita terus dalam kesedihan. Percaya ada hari baru yang Tuhan sediakan. Kehidupan baru yang Tuhan sediakan. Yaitu sukacita. Because Jesus arise. Dia sudah bangkit. Mau tidak berkuasa lagi. Kita harus percaya di dalam dia. Kita terpelihara sempurna. Karena Yesus Kristus. God bless. Grace of the Day ini biarlah menjadi berkat. Ada mungkin sekitar beberapa jam. Kamu bisa share, bagikan bagi semua orang yang kamu berkati. Dan hari ini ada
anugerah yang diberikan bagi kamu. Karena ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan semua belenggu-belenggu yang berusaha menyerang kita tidak berlaku lagi. Kita telah dibenarkan, kita telah memiliki roh Bapa yang akan memberkati kita, menjadikan pikiran kita di-guide. Damai sejahtera Tuhan meng-guide kita punya mind and heart, sehingga kita selalu ada di dalam sukacita karena Yesus Kristus. God bless. Tuhan Yesus memberkati. Siapapun yang bersama-sama juga yang komen, kamu diberkati. Ada Ibu Linda di Jepang diberkati, Roni di Manokwari, Pak Lungwa di Surabaya, God bless. Ibu Bayi Mika di Bali, God bless Bu, Tuhan berkati. Ibu Linda Kariso di Manado diberkatilah. Maria diberkati, Ripka Mardiana diberkati, Johnson diberkati, semuanya diberkati. Saya berdoa Tuhan memberikan anugerah, memberkati kita semua, memberikan kemurahan yang berlimpah-limpah. Tuhan memberikan keamanan buat kita. Tuhan memberikan berkat yang baru. Tuhan memberikan semua jalan-jalan baru yang Dia sediakan bagi kita di masa depan. Dia akan memberikan kepada kita kemuliaannya di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa yang sama yang ada pada Yesus ketika Dia dibangkitkan, hari ini diberikan kepada kita. Sehingga kita tidak pernah takut dan khawatir lagi. Kita percaya ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan bagi kita. Dan di dalam nama Yesus, sebagaimana Yesus telah menang, biarlah kita hari ini menikmati kemenangan, sehingga kita bisa mematahkan semua tantangan dan lolos dari semua tantangan untuk menerima berkat-berkatnya di dalam Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat. Goodbye, Shalom. Kalau ada yang sakit, biarlah yang sakit sembuh, ya, yang luka pulih, dan damai sejahtera menyertai kita semua. God bless. Saya close.